Maka yang harus kita selesaikan yang pertama adalah kita mengkonversikan dulu bilangan desimal 500 sampai 510 ke bilangan biner. Kita tulis angka 500. Kita ubah 500 desimal, kita ubah menjadi angka biner. Nah, kita bagi di sini. Kita selesaikan angka 500. Karena angka biner hanya memiliki karena biner hanya memiliki 2 angka, maka di sini kita bagi 2. 500. Kita mulai menyelesaikannya ya. 500 bagi 2 sama dengan 250. 250. Sisa. Karena tidak ada sisanya, berarti kita tulis sisa 0. Sekarang 250 kita bagi lagi 2. Sama dengan 125. 125 sisa 0. 125 bagi 2 sama dengan 62. Di sini sisa 1. Kenapa kita tulis sisa 1 di sini? Karena 62 kali 2 sama dengan 124. 125 dikurang 124 sama dengan 1. Nah, kita ambil yang ini. Hasil yang ini kita simpan di sini. Berarti kita tulis di sini sisa 1. Selanjutnya kita bagi lagi 2. 62 bagi 2 sama dengan 31. Sisanya karena tidak memiliki sisa, kita tulis angka 0. Lalu 31 kita bagi 2. 31 bagi 2 sama dengan 15. 15 kali 2 sama dengan 30. 31 kurang 30 sama dengan 1. Berarti kita tulis di sini sisa 1. Selanjutnya 15 bagi 2 sama dengan 7. Sisa 1. Selanjutnya kita bagi lagi 2 sama dengan 3. Sisa di sini sisa 1. Selanjutnya kita bagi lagi 2 dan hasilnya sama dengan 1. Kita tulis di sini sisa 1. Nah, bagaimana cara kita mengambil atau menjadikan bilangan desimal kayak bilangan biner? Kita mengambil dari sisa-sisanya ini. Dan cara penulisannya yaitu kita mulai dari bawah. Berarti kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini ke sini. Nah, kita tulis ya. 1 yang ini ya. 1 satunya di sini dari bawah ke sampai di sini berarti ada 5. 1 2 3 4 5. Berarti kita tulis sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Baru kita tulis lagi angka 0. Habis itu 1 0 0. Nah, ini angka atau nilai binernya. Kita tulis di sini 2. Karena angka 2 ini adalah penanda bahwa ini bilangan biner. Berarti kita tulis hasilnya yang ini. 1 1 1 1 1 0 1 0 0. 1 1 1 1 1 1 1
0, 1, 0, 0. Bilangan biner. Selanjutnya kita beralih ke angka selanjutnya. Kita cari nilai 501. Karena soalnya tadi kita ubah bilangan desimal dari 500 sampai 510 ke bilangan biner. Berarti caranya juga sama dengan yang tadi ya. 501 kita ubah ke bilangan biner. Caranya sama dengan yang tadi. Tinggal kita bagi lagi 2. 500 bagi 2 sama dengan 501 bagi 2 sama dengan 250, sisa 1. Selanjutnya dibagi lagi 2, karena 2 kali 250 sama dengan 500. 501 kurang 500 sama dengan 1, berarti sisa 1. Kita tulis di sini. Selanjutnya 250 bagi 2 sama dengan 125. 125 sisa 0. Selanjutnya bagi lagi 2. 125 bagi 2 sama dengan 62. Sisa 1. Selanjutnya dibagi lagi 2 sama dengan 31 sisa 0. 31 bagi 2 sama dengan 15 sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. Habis itu 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Nah, sekarang kita tinggal menulis bilangan binernya. Kita mulai dari bawah ke atas. Berarti 1, 1, 1, 1, 1. 1 yang ini kita tulis di sini. 1 yang ini kita tulis di sini. 1 yang ini kita tulis di sini. 1 yang ini dan ini kita tulis di sini. 1, 1, 1. Habis itu kita tulis angka 0. Tulis lagi angka 1, tulis lagi 0, kita tulis 1. Jangan lupa kita berikan tanda supaya diketahui kalau ini bilangan biner atau desimal atau yang lain, atau oktal atau heksadesimal. Karena bilangan biner hanya memiliki 2 angka, berarti kita tulis di sini angkanya 2. Berarti hasilnya itu 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Angka. Nah, kita telah menemukan hasil dari 501. Diubah menjadi bilangan biner. Selanjutnya kita akan menyelesaikan hasil dari 502 desimal. Kita ubah ke bilangan biner. Nah, 502 penyelesaiannya sama dengan yang tadi. Kita tinggal bagi 2 saja. 502 dibagi 2 sama dengan 251. 251 sisa 0. 251 dibagi 2. 251 dibagi 2 sama dengan 125. Sisa 1. 125 dibagi 2. 125 dibagi 2 sama dengan 62. Sisa 1. Selanjutnya 62 bagi 2 sama dengan 31, sisa 0. Selanjutnya 31 bagi 2 sama dengan 15, sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1.
3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Seperti biasa, seperti yang tadi, hasil binernya kita hitung atau kita tulis mulai dari bawah. Berarti mulai dari angka 1 yang ini. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ini hasil dari 502 desimal. Kita ubah ke bilangan biner. Selanjutnya kita beralih lagi ke angka 503. 503. Kita bagi lagi 2. 503 bagi 2 sama dengan 251 sisa 1. 251 dibagi 2 sama dengan 251 dibagi 2 sama dengan 125. 125 sisa 1. Cara menyelesaikan atau mencari hasil satunya ini sama dengan yang saya jelaskan dengan tadi, yaitu 125 dikali 2 dengan dan hasilnya 125 ini dikurangkan 251. Misalnya kalau 125 dikali 2 sama dengan berapa? Berarti 250 kalau dikali 2. Nah, 250-nya itu 251 dikurang 250, hasilnya 1. Berarti di sini kita tulis di sini sisa 1. Selanjutnya kita bagi lagi. Kita bagi 2. 125 bagi 2 berapa? 62. 62 sisa berapa? Sisa 0. 125. Oh, maaf. Ini bukan sisa 0 ya. Dia memiliki nilai sisa. Berarti kita tulis di sini sisa 1. Selanjutnya kita bagi lagi 2 yang ini, 62 dengan angka 2. 62 bagi 2 sama dengan 31. 31 karena 6 tidak memiliki sisa, karena 31 kali 2 sama dengan 62, berarti 62 kurang 62 sama dengan 0. Berarti di sini sisanya kita tulis 0. Nah, kita lanjut. 31 kita bagi lagi 2. Berarti hasilnya 15. Sisa 1. 15 bagi 2 sama dengan 7. Sisa 1. Kita bagi lagi 2 sama dengan 7 bagi 2 sama dengan 3. Sisa 1. Kita bagi lagi 3 bagi 2 sama dengan 1. Sisa 1. Nah, kita tulis lagi hasil binernya. Hasil binernya yaitu kita tulis dari bawah. Penyelesaian tetap sama, berarti kita tulis 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, ini hasil dari bilangan 503 desimal menjadi biner. Selanjutnya kita beralih lagi ke bilangan 504 desimal akan diubah ke bilangan biner. Nah, kita bagi lagi sama seperti yang tadi ya caranya. Kita bagi lagi 2. 504 dibagi 2 sama dengan 252. 22 sisa 0. 252 dibagi 4 sama dengan 126 sisa 0. 126 dibagi 2 sama dengan 63 sisa 0. 63 dibagi 2 sama dengan 31. 31 sisa 0. Bukan.
sisa 1. 31 dibagi 2 sama dengan 15 sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Nah, kita tulis hasil bilangan binernya. Kita tulis lagi dari bawah. 1, 1, 1, 1, 1. Di sini ada berapa satunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 baru 0, 0, 0. Nah, ini kita dapat lagi bilangan binernya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Tanda 2. Berarti bilangan biner. Selanjutnya kita beralih ke angka 505. Kita ubah 505 desimal, kita ubah ke bilangan biner. 505 dibagi 2. 505 dibagi 2. 252. Sisa 1. 252 dibagi 2. 126. Sisa 0. 126 dibagi 2. 63 sisa 0. 63 dibagi 2, 31 sisa 1 ya? Iya, sisa 1. 31 dibagi 2 sama dengan 15 sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan berapa? 1 sisa 1. Kita tulis lagi hasilnya, hasil akhirnya, yaitu 1, 1, 1. Ada berapa angka 1 di bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita tulis lagi angka 0, 0. Tulis lagi angka 1. Jangan lupa tanda bilangan biner. Baik, kita tulis lagi angka 506. Desimal diubah menjadi bilangan biner. 506 dibagi lagi 2. 506 dibagi 2. 506 dibagi 2 sama dengan 253. Sisa 0. 253 dibagi 2. 253 bagi 2 sama dengan 126. 126 sisa 1. 126 bagi 2 sama dengan 63 sisa 0. 63 dibagi 2 sama dengan 31 sisa 1. 31 bagi 2 sama dengan 15 sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1. Dan 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Nah, kita telah mendapatkan lagi hasil dari 506 desimal diubah menjadi bilangan biner. Dan bilangan binernya itu adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Bilangan biner.
Selanjutnya kita cari angka 507 desimal diubah ke bilangan biner. 507 dibagi 2. Maaf ya, sedikit belum. 257 dibagi 2 sama dengan 253. Sisa 1. 253 dibagi 2 sama dengan 126. Sisa 1. 126 dibagi 2 sama dengan 63, sisa 0. 63 dibagi 2 sama dengan 31, sisa 1. 31 dibagi 2 sama dengan 15, sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Nah, kalau kita sudah tahu caranya, pasti akan mudah untuk menyelesaikannya. Berarti kita tulis lagi dari bawah angka binernya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Angka biner atau bilangan biner. Kita telah dapatkan nilai dari 507 desimal. Kita ubah ke bilangan biner dan hasilnya adalah yang ini. Selanjutnya kita ubah lagi bilangan desimal dari 508. Kita ubah ke bilangan biner. Kita langsung saja kita bagi 2. Dibagi 2 sama dengan 254, sisa 0. 254 dibagi lagi 2 sama dengan 127, sisa 0. 127 dibagi lagi 2 sama dengan 63, sisa 1. Sekarang kita bagi lagi 63 dibagi 2 sama dengan 31. 31 sisanya 1. 31 dibagi 2 sama dengan 15. Sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7. Sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3. Sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Kita telah berhasil menemukan nilai binernya lagi. Berarti kita tulis dari bawah. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ada berapa angka satunya? Kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 0, 0. Bilangan biner. Berarti ini adalah hasil bilangan binernya. Sekarang kita beralih lagi ke bilangan desimal lagi. Angka 509 desimal. Bilangan desimal 509 kita ubah ke bilangan biner. Kita langsung bagi saja. 509 dibagi 2. 509 bagi 2 sama dengan 254. Sisa 1. 254 dibagi 2 sama dengan 127, sisa 0. 127 dibagi 2 sama dengan 63, sisa 1. 63 dibagi 2 sama dengan 31, sisa 1. 31 dibagi 2 sama dengan 15, sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1.
7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Berarti kita berhasil menemukan angka binernya lagi. Kita tulis saja di sini aja ya. Sama dengan kita tulis dari bawah. 1 1 1 1 1 1 1 0 1. Berarti kita tulis banyaknya 1 itu ada 7. 1 1 1 1 1 1 1 0 1. Bilangan biner. Nah, ini hasil biner dari angka 509 desimal. Selanjutnya kita cari bilangan desimal dari 510 diubah menjadi bilangan biner. Kita konferensikan lagi ya teman-teman. 510 dibagi 2. 510 dibagi 2 sama dengan 255. 255 sisa 0. 255 dibagi 2 sama dengan 127 sisa 1. 127 dibagi 2 sama dengan 63 sisa 1. 63 dibagi 2 sama dengan 31 sisa 1. 31 dibagi 2 sama dengan 15 sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Nah, kita telah menemukan lagi hasil bilangan biner. Kita tulis lagi dari sini. Kita tulis dari bawah. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0. Bilangan biner. Ini hasil biner dari 510 desimal. Selanjutnya kita akan mengkonferensikan bilangan desimal ke bilangan oktal. Angka yang akan kita konferensikan itu sama dengan angka yang tadi, yaitu dari 500 sampai 510. Baik, kita mulai saja. Karena angka oktal ini hanya memiliki 8 angka. Berarti di sini tandanya yaitu 8. Yang mau kita cari. Ini yang mau kita cari atau yang kita ubah. Baik, kita langsung saja. 500 dibagi. Jalannya atau penyelesaiannya sama kayak tadi. Tapi ini kita bagi 8. Mengapa kita bagi 8? Karena angka oktal hanya memiliki 8 angka saja. Yaitu angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti tidak ada angka 8-nya. Dia itu hanya memiliki 8 angka. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu adalah bilangan oktal. Baik, kita bagi lagi 8. Kita bagi lagi 8. 500 bagi 8 sama dengan
62. Sisanya berapa? Sisanya 4. Karena kita kali lagi 62 kita catat saja di sini ya. 62 dikali 8. 62 dikali 8. 8 kali 2 sama dengan 16. 8 kali 6 sama dengan 48. Karena masih ada 1 berarti kita tambah dengan ini 48, 49. Berarti 496. Nah, kita kurangi dengan yang tadi. 500 dikurang 496 sama dengan sisa 4. Berarti kita tulis di sini sisa 4. Selanjutnya 62 dibagi 8. 62 bagi 8 sama dengan 7. Penyelesaiannya sama seperti yang tadi, kita kalikan yang ini. 8 kali 7 berapa hasilnya? Baru 62 ini kita kurangkan 7 dan sisanya kita tulis di sini, dan sisanya itu adalah 6. Karena 8 bagi 7 sudah tidak bisa lagi kita bagi, maka hasilnya itu kita akan tulis dari bawah. Kita tulis yang ini ke yang atas, berarti hasilnya adalah 7, 4, 4 dan 7, 6 dan 4. Jangan lupa tandanya yaitu 8. Berarti hasil atau konferensi dari 500 desimal kita ubah menjadi bilangan biner, hasilnya adalah 764 oktal. Oktal. Bukan biner ya, oktal. Dan tanda bilangan oktal itu adalah 8. Selanjutnya kita beralih lagi ke soal yang kedua, yaitu kita akan mengkonferensikan bilangan desimal 501 ke bilangan oktal. Kita langsung bagi saja 8. Dan 501 dibagi 8 sama dengan 62. 62 kita tulis di sini, sisanya 5. Sisa 5. 62 dibagi lagi 8 sama dengan 7. Di sini sisanya 6. Berarti hasilnya itu yang kita dapatkan adalah 7, 6, 5 oktal. Ini dari hasil dari konferensi 501 desimal. Selanjutnya kita beralih lagi ke soal yang berikutnya, yaitu 503. Kita bagi saja langsung, bagi 8 sama dengan 62. Maaf ya, bukan 503, 502. 502 kita bagi lagi 8, hasilnya 62, tapi sisa 6. Sisanya itu ada 6. Selanjutnya 8 dibagi 62 sama dengan 7, sisa 6. Hasilnya itu, jadi hasilnya 766 bilangan oktal. Ini hasil konferensi dari 502 desimal menjadi bilangan oktal, dan ini adalah hasilnya bilangan oktal. Selanjutnya lagi kita beralih supaya lebih jelas ya, di sini aja. 503 kita langsung bagi saja
bilangan bagi 8. 503 bagi 8 sama dengan 62, sisa 7. Sisa 7. Karena 62 kali 8 sama dengan kita cari lagi. 62 kali 8 sama dengan 8 kali 2, 16. 8 kali 6, 48 tambah 1, 49. Berarti 496. 503 dikurang 496 sama dengan 7. Berarti kita tulis di sini sisanya 7. Selanjutnya kita bagi lagi 8, hasilnya adalah 7. Dan sisanya di sini 6. Berarti hasil akhirnya atau bilangan oktalnya adalah sama dengan kita tulis dari bawah 767 ya. 767 bilangan oktal. Tulis saja di sini dia lebih jelasnya. Di sini terlalu kotor. Jadi 767 oktal. Kita beralih lagi ke soal berikutnya, yaitu 504 dibagi 8. 504 dibagi 8 sama dengan 63, sisa 0. Selanjutnya 63 dibagi 8 sama dengan 7, sisa 7. Berarti hasil oktalnya adalah sama dengan 770, bilangan oktal. Selanjutnya soal berikutnya 505. Kita bagi lagi 8 sama dengan 505 dibagi 8 sama dengan 63, sisa 1. 63 dibagi 8 sama dengan 7, sisa 7. Kita telah menemukan hasil bilangan oktalnya, yaitu 771 bilangan oktal. Nah, sekarang kita beralih lagi ke soal berikutnya. Kita cari bilangan desimal 506 diubah menjadi bilangan oktal. Berarti kita bagi lagi 8. 506 dibagi 8 sama dengan 63, sisa 2. 63 dibagi 8 sama dengan 7, sisa 7. Hasil akhirnya yaitu 772 oktal. Selanjutnya 507. Kita bagi lagi 8. 507 dibagi 8 sama dengan 63. Sisa 3. 63 dibagi 8 sama dengan 7, sisa 7. Nah, kita temukan lagi hasil akhirnya yaitu 773 oktal. Selanjutnya 508. Kita bagi lagi 8 sama dengan 508 dibagi 8 sama dengan 63. Sisa 4. 63 bagi 8 sama dengan 7. Sisa 7. Maka hasilnya adalah 774 oktal. Sekarang kita cari lagi 509. 509 dibagi lagi 8. 509 dibagi 8 sama dengan 63.
63 sisa 5. Sisa 5. 63 dibagi lagi 8 sama dengan 7. Sisanya 7. Berarti kita tulis di sini 775 oktal. Sekarang yang ke soal yang terakhir, yaitu 510 atau terakhir dari bilangan oktal. 510 bagi lagi 8. 510 dibagi 8 sama dengan 63. 63 sisa 6. 63 dibagi lagi 8 sama dengan 7, sisa 7. Nah, hasilnya adalah 776 oktal. Baik, kita telah menyelesaikan soal yang kedua, yaitu mengkonferensikan bilangan desimal ke bilangan oktal. Ini hasilnya adalah, ini hasil terakhirnya, hasil akhir dari bilangan oktal. Sekarang kita akan mencari lagi yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu mengkonferensikan bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Dan angka yang akan dicari yaitu dari angka 500 sampai 510. Sama dengan angka yang dicari tadi ya. Baiklah, kita lakukan lagi penyelesaiannya. Karena kita tulis dulu angka heksadesimalnya. Angka heksadesimal ini atau dia berjumlah 16 digit atau 16 angka. Kita tulis dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 10, 11, 12, 13, 14, 15. Angka 10 ini dijadikan nilai A, B, C, D, E, dan F. Ini angka heksadesimal. Sebenarnya angka 10 ini sama saja dengan A, B, C karena A berjumlah sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, dan seterusnya. Dan biasa yang digunakan penyelesaiannya itu, hasil akhirnya itu kalau berjumlah 10 akan tertulis A. Kita langsung saja menyelesaikan persoalannya ya. Baik, seperti biasa kita mulai dari angka 500. 500 karena bilangan heksadesimal berjumlah 16, berarti di sini kita bagi 16. 500 bagi 16 sama dengan 31. Sisa 4. 31 dibagi 16 sama dengan 1. Sisa 15. Berarti kita tulis di sini, kita tulis dari bawah ke atas. Berarti 1, 15, 4 heksadesimal atau 1
kita cari 15 sama 15 itu apa ya? Atau 15 itu huruf abjadnya yang mana? Nah, kita cari di tabel yang ini. 15 itu sama dengan F. Berarti kita tulis 15 1 F 4 heksadesimal. Oke. Selanjutnya kita cari lagi 501. Kita naik aja di atas ya. Di sini. 501 dibagi 16. Sebenarnya proses penyelesaiannya itu sama dengan yang tadi, tapi bedanya di sini cuman pembagiannya saja. Yang kalau biner itu bagi 2, kalau oktal bagi 8, kalau heksadesimal itu bagi 16. Berarti 501 dibagi 16 sama dengan 31, sisa 5. Sisa 5. 31 dibagi 16 sama dengan 1, sisa 15. Kita tulis lagi 115 5 desimal, heksadesimal, atau 1 F 5 heksadesimal. Selanjutnya kita cari lagi 502 dibagi 16. 502 dibagi 16 sama dengan 31, sisa 6. 31 dibagi 16 sama dengan 1, sisa 15. Berarti hasilnya yaitu 1, 15 sama dengan F, berarti kita tulis saja 15 F 6 heksadesimal. Selanjutnya kita cari lagi nilai 503 dibagi 16. 503 dibagi 16 sama dengan 31, sisa 7. 31 dibagi 16 sama dengan 1, sisa 15. Berarti hasil akhirnya atau hasil pengkonversian dari 503 desimal ke bilangan heksadesimal adalah 115 atau F 7 heksadesimal. Selanjutnya kita cari lagi 504. 504 kita ubah lagi ke heksadesimal, berarti kita bagi 16. 504 bagi 16 sama dengan 31, sisa 8. 31 dibagi 16 sama dengan 1, sisa 15. Hasilnya adalah 115 atau F 8 heksadesimal. Selanjutnya 505 bagi 16 sama dengan 31, sisa 9. 31 bagi 16 sama dengan 1, sisa 15. Berarti hasilnya adalah 115 atau F 9 heksadesimal. Selanjutnya 506. 506 dibagi 16. 506 dibagi 16 sama dengan 31, sisa 10. 31 bagi 16 1, sisa 15. Hasilnya adalah 1, 15 sama dengan F, dan 10 sama dengan A, heksadesimal. 1 F 4 heksadesimal. Ini hasilnya. Selanjutnya kita cari lagi 506. 506 bukannya tadi itu sudah 506. 507
dibagi 16. 507 dibagi 16 sama dengan 31. 31 sisa 11. Penyisanya sama seperti yang tadi. Yang kita dapat dari mana angka 11-nya itu? Dari hasil perkalian 31 kali 16 dan hasilnya itu dikurangkan dengan 507. Atau 507 dikurangkan dengan hasil yang ini. 31 dibagi lagi 16. Hasilnya 1 sisa 15. Berarti hasilnya ini adalah, kita tulis di sini 1, 15-nya sama dengan F dan 11-nya itu sama dengan berapa tadi? Kita cek lagi. Kita cek 11 sama dengan B. Berarti di sini kita tulis B. B heksadesimal. Nah, soal berikutnya 508 dibagi lagi 16. 508 dibagi 16 sama dengan 31 sisanya yaitu sama dengan 12. 31 dibagi 16 sama dengan 1 sisa 15. Berarti kita tulis lagi hasilnya 1, 15 sama dengan F, 12 sama dengan C. Kita tulis lagi lambang heksadesimal atau tanda heksadesimal. Berikutnya lagi kita cari lagi 509. 509 dibagi 16 sama dengan 31 sisa 13. 31 bagi 16 sama dengan 1 sisa 15. Berarti kita tulis hasilnya lagi di sini 1, 15 sama dengan F, 13 sama dengan D ya. Jangan lupa lambang atau tanda heksadesimalnya adalah 16. Yang terakhir 510 dibagi 16. 510 bagi 16 sama dengan 31 sisa 14. 31 dibagi 16 sama dengan 1 sisa 15. Dan hasilnya adalah 1 yang ini, 15 sama dengan F, 14 sama dengan E. Heksadesimal. Nah, kita sudah menyelesaikan soal yang pertama tadi, yaitu mengkonferensikan bilangan desimal dari 500 sampai 510 ke bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.